Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Nur Ahmad, Ketua Basnas Republik Indonesia, didampingi oleh Mas Tito Kurniawan. Yang kami hormati Pak Arya Sandi Yuda, Wakil Ketua KIP, Pak Indra, Wakil Ketua KIP periode yang lalu, dan expert Pak Jondong, serta Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Kami punya tugas yang sangat berat, yaitu terkait dengan 4 hal yang utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, pendayagunaan, pelaksanaan pengumpulan, dan seterusnya. Itu artinya bahwa memang apa yang dilakukan oleh KIP ini sangat bermanfaat bagi kami semuanya, karena pada akhirnya juga sangat bergerak dengan kegiatan-kegiatan kami. Dan alhamdulillah waktu tahun yang lalu kami mendapatkan penilaian informatif dengan nilai 94,21. Prinsip tata kelola kami adalah aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i karena kami didasarkan pada syariat Islam, maka harus sesuai dengan syariat Islam, tapi juga harus sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, dan juga aman NKRI karena pengumpulan dana zakat infak sedekah ini cukup berbahaya, di dunia pun berbahaya. Kami sering diingatkan di mana-mana, kalau kami ke Timur Tengah selalu mengingatkan kepada kami agar pengelolaan dana najis itu betul-betul harus diawasi, karena mesti pernah kecolongan pengumpulan dana najis dalam rangka untuk menentang negara. Di Indonesia pun pernah terjadi. Kemudian terkait dengan keterbukaan informasi publik, kami punya program kebijakan, strategi berkomunitas, dan inovasi. Kebijakan keterbukaan informasi, kami punya rencana strategis di tahun 2020-2025. Kemudian pedoman umum pengelolaan layanan informasi publik, kami sudah mempunyai SK Ketua Basnas nomor 74 tahun 2023, dan itu kami jadikan sebagai sebuah rujukan bagi seluruh pelaksana dan pejabat terkait dengan bagaimana pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Basnas, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kemudian kami juga mempunyai implementasi kebijakan Satu Data Basnas dengan SK 23 tahun 83 tahun 2023, yang untuk melakukan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang meningkatkan tata kelola data Basnas, dan itu kami sebut dengan Simba Basnas. Dalam konteks itu maka kami juga mempunyai website Basnas yang ini berisi semua kegiatan yang kami lakukan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian. Website bisa diakses oleh semuanya dan terus hidup bagi kami dan terus kami kembangkan. Kemudian terkait dengan itu, kami juga mempunyai sosial media yang ada, paling tidak ada 6 sosial media yang kami pakai. Kami tidak akan bacakan. Dan kemudian layanan masyarakat terkait dengan informasi publik ini juga kami sudah bentuk, dan alhamdulillah ini juga cukup banyak yang
mengakses, dan kami merasa bahwa apa yang kami lakukan ini sesuai dengan arahan dan saran dari KIP tahun yang lalu. Kemudian strategi penguatan, kami punya 5 penguatan terkait dengan program akses informasi, layanan informasi, monitoring, evaluasi, dan kapasitas itu sendiri. Kemudian dari strategi penguatan ini bagi bagian yang nanti kami kembangkan sebagai sebuah inovasi. Program akses informasi cukup banyak di situ, kemudian layanan informasi, monitoring, evaluasi, dan kapasitas. Tidak perlu kami bacakan karena cukup panjang. Kemudian program-program berikutnya program prioritas yang sekaligus juga menjadi bagian dari inovasi yang sudah kami lakukan atas arahan dari KIP tahun yang lalu, yaitu bagaimana program penguatan pengumpulan zakat Basnas Republik Indonesia. Kemudian kami juga mempunyai informasi mengenai jumlah mustahik muzaki di seluruh Indonesia. Jumlah pembayar zakat itu berapa, jumlah mustahik kami itu berapa, kami alhamdulillah mempunyai semuanya. Kemudian kami juga memberikan satu publikasi dan sekaligus juga memberikan informasi tentang citra Basnas Republik Indonesia, karena Basnas Republik Indonesia saat sekarang ini sangat banyak diminati di Timur Tengah, terutama sekali karena banyaknya kasus-kasus di Timur Tengah, sehingga kami sekali juga besar Timur Tengah, apakah itu Sudan, Yordania, termasuk Palestina sendiri, Yaman, itu meminta bantuan kepada kami, dan termasuk juga kemarin Suriah dan Turki pada saat ada gempa. Kemudian kami juga betul-betul akan memperkuat keterbukaan untuk informasi ini. Mengapa demikian? Karena kami punya program-program prioritas yang terkait dengan cita Bapak Presiden di pembangunan yang akan datang, yaitu kami mencoba untuk terus bisa mendorong kemandirian, itu berarti terkait dengan cita nomor 7, kemudian membangun desa dari bawah, punya begitu banyak program ekonomi, itu cita nomor 6, pemberantasan kemiskinan di bidang ekonomi, kemudian mendorong kewirausahaan, itu cita nomor 3, pemerataan ekonomi, itu berarti cita nomor 6, dan memperkuat pembangunan SDM dari segi pendidikan, itu juga cita nomor 4. Kami akan terus berupaya melakukan inovasi di bidang KIP ini, yaitu untuk memperkuat aplikasi kami dan sekaligus penguatan SDM dan memperkuat sarana dan prasarana. Artinya apa yang sudah ada kami akan kembangkan aplikasi-aplikasi ini, karena begitu banyak. Kalau kami share tentang beasiswa misalnya, itu yang masuk sudah puluhan sampai ratusan ribu, sehingga perlu kami perkuat dan kami perbanyak. Penguatan SDM di bidang KIP, di pengelolaan informasi ini juga sangat penting, dan juga akan membuat sarana dan prasarana yang akan datang. Kami juga punya call center Muzaki Basnas, punya aplikasi Cinta Zakat, kemudian aplikasi Menara Masjid, itu yang kami berikan kepada seluruh masjid untuk memberikan informasi apa yang sudah dilakukan di situ. Misalnya ada zakat fitrah, ada penyembelihan Idul Adha, itu berapa itu kami catat semua untuk seluruh Indonesia, sehingga dengan demikian kita akan terukur berapa banyak sebenarnya kedermawanan masyarakat Indonesia. Kemudian aplikasi e-katalog Basnas ini insya Allah yang baru, karena kami juga punya tanggung jawab untuk pengadaan supaya betul-betul transparan. Kemudian sarana dan prasarana, kami juga akan memperkuat
termasuk formulir versi braille, karena kami juga ramah pada disabilitas. Demikian juga kami terus bisa memberikan informasi kepada yang saat sekarang kami lakukan adalah untuk mereka yang tunarungu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa Pak? Kok tiba-tiba ada ide tentang aman NKRI yang saya juga anggap itu bagiannya aman budaya. Cara Bapak untuk menyinkronkan secara layanan informasi ya Pak, yang di situ pasti ada unsur edukasi. Itu caranya gimana? Program-program Bapak di itu. Karena itu yang paling tantangan utama itu biasanya yang tidak tertulis kan, huruf. Bapak ini kan ada, saya baca ada kiai hajinya, jadi saya pakai istilah-istilah Arab aja nggak apa-apa ya. Kepada Basnas untuk dapat menyampaikan respon atau tanggapannya selama 10 menit berikut proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Pak Hendra dulu. Alhamdulillah Basnas tahun kemarin mendapatkan award GRC, Pak. Government Race. Dari istana. Ya. Alhamdulillah, walaupun baru bukan 3 ya, baru bukan 3, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan itu. Dan kami pun di dalam pengelolaan juga punya ISO yang terkait dengan risk management. Sehingga kami merasa bahwa risk management itu sangat penting, sekaligus compliance juga sangat penting, karena dengan begitu nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bejontung, bermanfaatnya seperti apa. Terima kasih Pak diingatkan itu. Kemudian pada Pak Bejontung, kemanfaatan dari KIP, dari informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara terbuka itu apa? Alhamdulillah Pak, Basnas itu peningkatannya 20-30% per tahun. Dan itu kami tanya karena Basnas cukup informatif, Basnas terbuka, sehingga para muzaki juga percaya. Jadi menambah kepercayaan para muzaki, masyarakat juga senang, mustakik juga senang sekali. Sehingga kami terima kasih ada KIP itu, sekaligus juga memperkuat Basnas ke depan, karena dengan begitu masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik. Dan kami punya kekhawatiran bahwa kalau kami tidak melayani dengan baik nanti disempit KIP itu keyakinan kami sudah begitu seluruh teman-teman Basnas. Kemudian yang penting dari Pak Arya Sandinda tadi cukup bagus sekali, dan kami juga melihat Pak Arya ini kan ahli terorisme ya, pernah mendapatkan award di bidang terorisme yang luar biasa itu, dari tidak hanya dari Indonesia tapi dari Singapura, dari Malaysia. Ini luar biasa tuh ini. Calon kepala BNPT. Iya, mudah-mudahan. Karena dengan begitu beliau sangat paham sekali, bahkan mungkin pada waktu beliau di Turki juga sangat paham bagaimana perkembangan pemikiran yang ada di Timur Tengah termasuk di Turki. Kalau tadi kami menyebutkan tentang bagaimana harus aman NKRI itu, karena pada saat kami ketemu dengan teman-teman kami di Mesir, termasuk juga Menteri Wakaf Mesir, mengingatkan, jangan lupa Prof. Nur Ahmad, dana ZIS itu bisa dimanfaatkan siapa saja kalau tidak diurus dengan baik. Pengalaman Mesir pada waktu sebelumnya itu luar biasa, bagaimana mengumpulkan dana ZIS kemudian digunakan untuk gerakan-gerakan pohon, dan itu betul-betul bisa terjadi. Maka dari itu kami ciptakan satu tagline dalam rangka untuk pengelolaan, yaitu harus aman NKRI. Aman NKRI maksudnya tidak hanya agar dana ZIS
tidak digunakan untuk gerakan-gerakan bawah tanah, tapi sekaligus juga memperkuat NKRI yang di daerah perbatasan. Makanya kami juga kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, kerjasama dengan Menko Polhukam kemarin dalam rangka untuk pengelolaan perbatasan. Cukup banyak kali bantuan perbatasan dengan Filipina, perbatasan dengan India. Kami pernah ke Pulau Rondo itu, di tengah-tengah laut hanya beberapa orang saja yang ada di sana. Itu dalam rangka supaya Pulau Rondo itu tidak dimasuki mereka-mereka yang mungkin tidak bertanggung jawab. Demikian juga ke Natuna dan lain sebagainya. Kami dalam rangka untuk memperkuat perbatasan. Tapi yang paling utama adalah jangan sampai pengelolaan ZIS itu tidak dikelola dengan baik, tidak diawasi dengan baik. Karena dengan itu siapa saja bisa mengumpulkan. Dan kekuatannya luar biasa. Atas nama, kalau orang mengumpulkan itu atas nama jihad itu luar biasa. Pak Arya saya yakin sangat paham itu karena beliau paham tentang terorisme. Bagaimana teroris itu mengumpulkan dana paling cepat lewat Dengan janji surga. iya, dengan janji surga sebetulnya. Nah itu. Kemudian kami juga menggunakan amanat konstitusi. Kami dalam arti di situ mengambil yang lebih umum lagi, yaitu regulasi. Regulation ya aturan yang dibuat pemerintah ataupun yang terkait dengan kebasnasan itu yang kami ikuti. Jadi konstitusinya otomatis ada di dalamnya. Nah, dengan begitu maka kami juga mempertegas dengan aman syar'i sesuai dengan fikih dan syariat Islam. Mungkin bisa kami pertimbangkan yang uruf tadi, tapi kalau kita kembali kepada pengertian uruf itu kan maktadahun nas wasaru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin. Jadi tidak terlalu mengikat, tapi ada memang kami pakai itu juga regulasi, termasuk di dalamnya ada uruf itu, karena aturan-aturan masyarakat juga kami pakai, sehingga dengan begitu kami mempertimbangkan tidak menggunakan aman konstitusi waktu itu, tapi aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya kira demikian, terima kasih. Dan saya sekali lagi sangat mendukung gerakan KIP ini, karena dengan demikian sangat bermanfaat bagi Basnas Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.